Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa bersama terlebih dahulu agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga penuh barokah. Oke, silakan kepada ketua kelas Amar. Amar, silakan dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Amar, ketua kelas kita. Ya, semoga dengan kita berdoa, kita juga dimudahkan dalam memahami pelajaran kita ke depannya. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Saya akan absen terlebih dahulu, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Satu orang saja. Oke, Aisyah. Kenapa Aisyah? Sakit. Oh, oke, sakit. Ya, kita doakan semoga Aisyah yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan kembali belajar seperti biasanya. Oke. Amin ya robbal alamin. Oke, lihat dulu, coba perhatikan pakaiannya, bajunya. Sudah rapih kah? Ya. Ada yang keluar bajunya, tolong dirapikan juga. Oke, ada sampah kanan kiri? Tidak ada? Ya, jika ada silakan dibuang. Sebelum memulai pelajaran selanjutnya, ya, Bapak akan tampilkan sebuah presentasi, ya. Saya akan tanya materi yang sebelumnya pernah kita pelajari. Coba, materi apa yang kita pelajari sebelumnya, masih ingat? Masih. Tentang apa? Syu'abul iman, tentang cabang-cabang iman. Pinter, bagus sekali. Bahwa keimanan itu ada pada 3 tempat ya. Di hati, di ucapan, lisan, dan juga perbuatan. Iya, oke, pinter banget. Ya, setelah kita mempelajari pelajaran minggu lalu, kita akan beralih pada materi yang baru, yaitu tentang manfaat menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita bisa baca sama-sama ya. Yang pertama, tujuannya adalah serta didik diharapkan dapat menganalisis pengertian, dalil, manfaat, cara menghindari ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, yang keduanya adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis dampak negatif hidup. Foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, jadi 2 ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, ya. Sudah terbayang ya apa yang akan kita raih dalam pembelajaran hari ini? Oke, jika ya silakan perhatikan gambar berikut ini. Amar, boleh silakan. Pada gambar tersebut terlihat ada orang yang sedang memberi, namun diumbar di media sosial atau divideokan, direkam lewat HP. Sama saja sifat tersebut sama dengan sifat ria, sombong, atau sum'ah yang ingin kebaikannya dilihat oleh orang lain. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Amar. Cak. Ya, bagus. Oke, selanjutnya materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini dengan kalian menyimak video berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa sifat buruk yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita akan mempelajari pengertian, dalil,
cara menghindari, dan manfaat menghindari sifat-sifat tersebut. Mari simak penjelasan berikut. Pertama, kita akan membahas tentang foya-foya. Foya-foya adalah sikap berlebihan dalam menikmati kehidupan dunia, seperti boros, hidup mewah, dan tidak mempedulikan hak-hak orang lain. Setelah kalian menyaksikan daripada video ya terkait dengan pembahasan kita hari ini, apakah ada yang ingin menanggapinya? Ya, ada? Ya, silakan. Dengan siapa? Ya, silakan Dewi. Ya, oke, silakan. Ya, boleh ke depan sini nggak apa-apa? Silakan. Ya. Biar teman-temannya mengetahui. Ya, silakan Winda. Baik, dari video yang telah kita simak tadi, ada materi yang akan kita bahas gitu ya Pak ya. Iya. Yaitu cara menghindari foya-foya, terus pengertiannya, manfaatnya, terus dampak negatifnya. Selain itu, selain berfoya-foya itu juga ada sifat ria, sum'ah, dan hasad. Betul. Oke, ya bagus sekali. Terima kasih. Tapi tepuk tangan, kasih aplaus ya. Bagus. Ya, selanjutnya ya. Nah, dari video yang sudah tampilkan dengan materi yang juga akan kita pelajari tentang hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Ini sangatlah relevan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana di kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan yang sekitarnya, ya terjadi banyak sekali sifat-sifat atau sikap-sikap ini, ya. Maka muncullah sebuah permasalahan di mana kita akan mencari tahu, ya, mencari tahu bagaimana, ya, atau mengapa sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad sangat merugikan kehidupan pribadi dan juga masyarakat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat yang diperoleh dengan menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, ya. Sudah dipahami sampai di sini? Ya, maka kita akan selesaikan dari permasalahan-permasalahan ini. Ya, Bapak sudah membagikan ya kelompok akan mengerjakan daripada definisi ya dari sikap materi yang sudah dibagikan ya yang tadi. Yang keduanya adalah dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis, boleh salah satunya saja, dua lebih bagus gitu ya. Lalu yang ketiganya adalah contoh-contohnya perilaku dari yang materi yang sudah dibagikan ya sesuai dengan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, dampak buruknya. Karena ini adalah sifat tercela, pasti akan ada dampak buruknya. Maka kalian cari ya, gali tentang dampak buruknya. Yang kelima adalah cara untuk menghindarinya. Ya, sifat tercela, sifat buruk harus kita hindari. Maka coba kalian kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, lalu cari cara untuk menghindarinya. Oke, silakan dikerjakan pada kertas ya, pada kertas dengan materi yang sudah dibagikan masing-masing kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan ya, diskusikan dari masalah-masalah yang sudah diberikan ya. Kita mencari tentang pengertian, dalil, dampak buruk dan juga manfaat untuk menghindari dari sikap-sikap tercela tersebut ya. Nah, sesuai dengan materi yang sudah dibagikan. Nah, untuk sekarang ya diperbolehkan menggunakan handphonenya untuk mencari referensi-referensi memecahkan masalah yang sudah diberikan kepada masing-masing kelompok ya. Selain referensi utamanya yaitu buku paketnya. Tetap referensi utamanya menggunakan buku paketnya.
Adapun untuk handphonenya boleh untuk tambahan, menambah wawasan yang lebih dalam lagi. Silakan. Oke, untuk kelompok ini ada kesulitan atau tidak? Tidak, oke. Ada yang mau tanyakan? Kurang dipahami? Oh, sudah tidak ada. Oke, sudah berapa persen pengerjaannya? Oh iya, oke. Bagus. Ya, oke. Waktu tinggal 5 menit lagi, ya. Saya harapkan semuanya sudah selesai dalam berdiskusinya ya. Dan tolong disiapkan juga untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke. Untuk kelompok ini sudah selesai? Untuk diskusi. Oke, sudah ya. Oke. Gus. Untuk kelompok ini sudah selesai? Selesai, sudah. Oke. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke. Disiapkan ya untuk presentasinya ya. Oke. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Oke, coba kita lihat. Mana? Iya, oke. Iya, bagus. Disiapkan ya untuk dipresentasikan. Ya, kelompok yang terakhir. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Disiapkan juga ya untuk presentasinya ya. Oke. Terus. Ya. Oke. Ya. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Saya harap semua diskusinya sudah selesai dan sudah juga mempersiapkan untuk presentasi hasil daripada diskusi kalian. Perlu diketahui bahwa Bapak menggunakan metode pembelajaran ini namanya PBL, Problem Based Learning. Mencari masalah dahulu ya, makanya Bapak dari awal sudah memberikan sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Lalu kalian diskusikan untuk mencari solusinya. Dan saya harap dengan diskusi kalian tersebut ya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan materi yang sudah dibagikan tentang foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Kita mempunyai manfaat untuk menghindarinya, tetapi kita juga bisa mengetahui, mengidentifikasi penyebabnya ataupun daripada dampak buruk ya ketika kita memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, untuk yang pertama kali kita akan persilahkan ya kelompok yang mana dulu? Kelompok yang mana dulu? Ya silakan. Oke, ya dari kelompok 1 pas ya, kelompok 1 silakan. Maju silakan di sini untuk mempresentasikannya. Oke, silakan yang lain untuk memperhatikan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bab 2 mengenai menjalani hidup yang bermanfaat dengan menghindari sifat tercela, yaitu tadi ada sifat berfoya-foya, lalu sum'ah, ria, takabur, dan hasad. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Ada saya Nadia Alvina Damayanti. Saya Kahla Nafisa. Dan saya Muhammad Haikal. Oke, di sini kita akan menjelaskan mengenai materi yaitu berfoya-foya. Yang mana isinya tadi ada definisi, lalu dalil, Al-Quran, contoh nyata dalam perilaku kehidupan sehari-hari, lalu dampak buruknya, dan terakhir ada cara menghindarinya. Yang akan dijelaskan oleh Kahla. Baik,
Saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai perilaku berfoya-foya, yaitu pertama, pengertiannya. Apa sih berfoya-foya itu? Nah, berfoya-foya itu adalah perilaku menghambur-hamburkan harta, waktu, ataupun kesempatan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan cenderung bersifat duniawi. Sifat berfoya-foya itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27, yaitu sesungguhnya orang-orang pemboros adalah saudara setan dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Lalu selanjutnya contoh-contoh perilaku berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membeli barang-barang mahal yang tidak diperlukan hanya untuk pamer, lalu menghabiskan uang untuk hiburan yang berlebihan, seperti pesta tanpa tujuan. Dan pastinya ada dampak negatif dari perilaku tersebut. Yang pertama itu terhadap individu, yaitu kehilangan harta dan potensi untuk melakukan kebaikan. Lalu terhadap masyarakat, menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan. Lalu terakhir yaitu cara menghindari perilaku berfoya-foya, yaitu bersikap rendah hati, membuat anggaran keuangan dan membelanjakan harta untuk kebutuhan pokok dan ibadah. Lalu memperbanyak sedekah kepada yang membutuhkan. Ya, oke, itu tadi presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin menanggapi atau menanyakan sesuatu, kami persilakan. Ya, silakan ada yang menanggapi. Ya, itu. Kalau misalnya dilihat dari kelompok satu ini, aku setuju banget sih sama apa yang kalian sampaikan, apalagi materinya tentang berfoya-foya. Dan kalau misalnya kita lihat sifat ini tuh cenderung banyak banget ada sama di diri kita atau diri orang lain dalam hidup zaman sekarang ini. Itu aja sih kalau menurut aku. Setuju banget. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dan itu lihat saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke, silakan kembali. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan diskusinya tentang foya-foya dan sudah juga ditanggapi oleh Zahra dari kelompok 4 ya. Sungguh sangat luar biasa. Oke. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan topik hari ini, yaitu hasad. Sebelum mempresentasikannya, kita ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Melati dan rekan-rekan saya ada Bazlin dan Nafis. Jadi pada kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang sifat hasad. Yang pertama ada pengertian. Hasad adalah sifat iri hati atau dengki terhadap keberhasilan, kebahagiaan atau kelebihan yang dimiliki orang lain, disertai dengan keinginan agar nikmat tersebut hilang darinya. Selanjutnya, dalil yang terkait dengan sifat hasad, yaitu surat An-Nisa ayat 54 yang memiliki arti, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Selanjutnya ada contoh dari sifat hasad. Yang pertama ada merasa iri ketika teman mendapatkan prestasi dan berharap dia gagal. Yang kedua membicarakan keburukan orang lain karena tidak suka melihatnya bahagia. Selanjutnya ada dampak negatif dari sifat hasad. Bagi individu, hidup menjadi tidak tenang dan penuh kebencian. Bagi masyarakat, menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Dan yang terakhir ada cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, bersyukur atas nikmat yang dimiliki sendiri. Dan yang kedua, mendoakan kebaikan bagi orang lain. Sebelum mengakhiri pembahasan hari ini, apakah ada yang ingin menanyakan atau ingin mencari kesimpulannya? Boleh. Ya, oke, silakan Amar. Ya, silakan maju.
Saya sangat setuju mengenai materi hasad tersebut karena zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit iri, dikit-dikit dengki sama orang lain. Saya merasa sangat terbantu oleh materi ini dan mudah-mudahan kita semua juga bisa terhindar dari sifat hasad tersebut. Iya. Menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya untuk Amar. Ya, silakan ditutup dulu. Ya, apa ya? Segini aja untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang terakhir dan juga sudah ditanggapi juga Amar, bagus sekali ya. Oke, sampai kepada saat ini kesimpulan ya dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Silakan ada yang mau menyimpulkan? Oke, ya silakan. Boleh di sini. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat memahami tentang sikap-sikap tercela seperti tadi berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan juga hasad. Dari definisinya, dalilnya, contohnya, dampak negatifnya dan juga cara menghindarinya gitu. Aja sih. Ya, oke, bagus ya. Terima kasih Susi sudah bagus untuk menyimpulkannya. Kasih tepuk tangan untuk Susi. Ya, semoga daripada pembelajaran kita hari ini ya dapat disimpulkan bahwa sifat foya-foya, ya ria, sum'ah, takabur dan hasad adalah sifat yang tercela yang harus kita hindari ya dengan cara kita hidup dengan sederhana, selalu tawadu ya, rendah hati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan segala aktivitas apalagi ibadah yaitu karena Allah taala. Oke. Dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir, apakah semuanya senang? Senang. Oke, ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin memberikan refleksi ya. Silakan. Boleh. Silakan Nadia. Oke. Boleh maju ke depan sini biar teman-temannya bisa melihat. Ya. Oke. Dari pembelajaran hari ini pastinya kita semua nih ngerasain senang dong pastinya kan. Terus juga yang pertama karena senang pastinya diskusi sama teman kelompok, terus membuka pikiran dan lain-lainnya. Lalu juga melihat teman-teman kita yang sudah berpresentasi, terus juga kita menanggapinya satu sama lain seperti itu. Nah juga dari materinya juga nih, materinya ini kan sangat menyangkut dengan kehidupan sehari-hari kita nih, sangat melekat lah intinya gitu. Jadi kita juga bakal tak mengetahui lah yang mana sih akhlak yang terpuji dan tercela, dan kita pastinya harus menghindari nih hal-hal tercela yang tadi sudah kita pelajari materinya, dan pastinya kita harus menjalani kehidupan kita dengan perilaku yang baik dan pastinya terpuji seperti itu Pak. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nadia. Ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak sudah membuat jadwal tugas ya yang saya upload di Teams. Silakan nanti dikerjakan ya. Sampai nanti selesai, saya tunggu jatuh temponya sampai malam ini ya. Silakan dikerjakan, nanti boleh di rumah saja ya. Dan setelah itu kita sudah berakhir daripada pembelajaran hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan Amar untuk memimpin doanya. Kita berdoa bersama-sama. Silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya. Oke, terima kasih untuk Amar sudah memimpin doa untuk penutupnya, ya. Untuk itu berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu untuk pembelajaran minggu depan. Ingat selalu tetap semangat untuk belajarnya dan juga
Ingat bahwa harta tidak akan dibawa sampai mati, tetapi harus kita konversi dulu biar bisa dibawa mati. Uang, harta, konversi dulu dalam bentuk amal, baru bisa dibawa ke akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.